Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan aku, Nadila Rara Madaniati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, jika teman-teman ikutin aku dari awal, video pertama yang aku bikin itu yaitu tentang konsep dasar manajemen juga, tetapi bedanya di video kali ini aku akan membahasnya di tingkat sekolah dasar. Oke, kita langsung ke materinya ya. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, di video kali ini ada 6 yang akan aku bahas. Yang pertama itu pengertian manajemen, lalu ada kerangka manajemen, kemudian ruang lingkup manajemen, dan yang keempat ada sekolah dasar efektif, kemudian fokus manajemen, dan yang terakhir itu penerapan, dan pastinya di tingkat sekolah dasar. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen sekolah dasar. Apa itu manajemen sekolah dasar? Ada yang tahu? Oke, jadi menurut Bapak Dal pada tahun 2006, ia mengungkapkan bahwa manajemen sekolah dasar pada dasarnya merupakan penerapan manajemen sekolah di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses dalam arti serangkaian kegiatan yang diupayakan oleh kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Nah, itu menurut Bapak Dal. Menurut Marini pada tahun 2014, ia mengatakan bahwa manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut kita ke materi kedua, yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Oke, lanjut kita ke ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Apa aja ruang lingkup manajemen itu? Jadi, ruang lingkup manajemen sekolah dasar ada 9 ya teman-teman. Yang pertama itu manajemen siswa, lalu personil, kemudian ada sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas, dan yang terakhir itu komunikasi pendidikan. Lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu sekolah dasar yang efektif. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman apa itu sekolah efektif. Jadi, sekolah efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target yang telah ditetapkannya sendiri. Sekolah unggul dan efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target dengan penetapan target yang tinggi. Nah, apa aja ya karakteristik dari sekolah efektif itu? Karakteristik sekolah efektif meliputi yang pertama, fokus bersama dan jelas, kemudian standar dan harapan yang tinggi bagi semua siswa, kemudian kepemimpinan sekolah yang efektif, lalu tingkat kerjasama dan komunikasi inovatif, kemudian kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi yang melampaui standar. Kemudian ada frekuensi pemantauan terhadap belajar dan mengajar tinggi, lalu pengembangan staf pendidik dan tenaga kependidikan yang terfokus. Kemudian ada lingkungan yang mendukung belajar, dan yang terakhir itu keterlibatan yang tinggi dari keluarga dan masyarakat. Lanjut kita ke materi yang kelima, yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Nah, yang menjadi fokus dalam manajemen berbasis sekolah antara lain manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan, dan pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan. Oke, lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu penerapan.
Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada lima hal yang harus ditetapkan menurut Baharudin. Yang pertama itu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Lalu yang ketiga, sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada halnya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Lalu yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Sebentar, ini kurang A, kita benerin dulu. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan ketersediaan bahan ajar. Lalu yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, teman-teman, itulah tadi sedikit materi dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya, atau bisa juga DM di IG aku, Nadila Rara 29. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.